dan juga mereka yang sekarang sudah berada di para pengungsian, nikmatilah kita tinggal di para pengungsian dengan sebaik-baiknya. Kami terus tetap kita perpanjang tiap bulannya untuk sebagai tanggap darurat supaya kami tetap bisa melayani secara maksimal, secara total kepada mereka yang ada di lereng Merapi. Halo para konco, sobat dan guys, kembali lagi nih The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi akan menghadirkan informasi terbaru dan terkini. Pada minggu dini hari, Gunung Merapi telah memuntahkan guguran material dengan jarak luncur 1,5 km. Selain ke Kali Kelamat, Magelang, Jawa Tengah, guguran material Merapi juga terlihat meluncur di Kali Senowo, Magelang. Sama halnya dengan Kali Lamat, jarak luncur guguran material ke Kali Senowo juga 1,5 km. Berdasarkan laporan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, guguran material Merapi terekam dari pos pengamatan Gunung Merapi Babatan pada pukul 5:54 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi. Sementara itu, guguran di Kali Senowo terjadi pada Minggu siang. Dan hingga Minggu siang tadi, BPPTKG mencatat Merapi mengalami 35 kali gempa guguran dengan amplitudo 4 hingga 61 mm dan durasi 16 hingga 151 detik. 41 kali gempa hembusan dengan amplitudo 2,8 mm dengan durasi 11 hingga 16 detik. Terjadi pula 189 gempa hibrid fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 20 mm dengan durasi 5-9 detik, serta 43 gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 40 hingga 75 mm selama 13 hingga 32 detik. Gunung Merapi juga mengalami peningkatan gempa sebanyak 400 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 3 hingga 33 mm dan lama gempa 5 hingga 11 detik. 120 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 30 hingga 75 mm dan lama gempa 8 hingga 52 detik, serta sekali gempa tektonik jauh dari amplitudo 44 mm. BPPTKG mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Potensi bahaya akibat gunung erupsi Merapi diperkirakan maksimal dalam radius 5 km dari puncak. Penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam KRB 3 direkomendasikan untuk dihentikan. BPPTKG meminta pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB 3 termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi. Pihak BPPTKG menjelaskan sepanjang Sabtu terdengar guguran sebanyak 10 kali dari pos pengamatan Merapi Babatan dengan intensitas lemah hingga sedang. BPPTKG juga mencatat 92 kali gempa guguran dengan amplitudo 4 hingga 56 mm dan lama gempa 8 hingga 137 detik. Total tercatat 119 kali gempa hembusan dengan amplitudo 2,2 hingga 23 mm dan lama gempa 6 hingga 60 detik. Dalam 3 hari terakhir aktivitas Merapi mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari laporan aktivitas kegempaan Merapi pada Kamis 31 Desember 2020 ketika terjadi 55 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 hingga 68 mili dan lama gempa 11 hingga 141,3 detik. 95 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3 hingga 28 mili dan lama gempa 9,4 hingga 29 detik dan 2 kali gempa low frekuensi. Oke para konco, itu tadi informasi terbaru terkait aktivitas vulkanologi Gunung Merapi dan kita akan ngobrol langsung dengan Bupati Sleman Sri Purnomo tentang bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengantisipasi letusan Gunung Merapi dan menangani sejumlah pengungsi yang hingga kini masih banyak dilakukan atau banyak pengungsi yang terjadi di kawasan lereng Gunung Merapi. Oke Pak, sekarang kita ngobrol tentang Merapi Pak. Kemarin tanggal 1
sudah diperpanjang lagi ya Pak ya sistem darurat, tanggap darurat di Merapi Pak. Sekarang Bapak sudah pernah lihat kondisi terakhir di sana, apa sih Pak perkembangan terbaru Pak yang bisa diinformasikan Pak? Ya, jadi begini ya, kami kondisi status Merapi sekarang ini masih tetap sejak pada tanggal 5 November itu kan dinyatakan sebagai kita sebagai siaga Merapi. Siaga Merapi itu ada level 3. Level 3 itu ciri khasnya orang-orang yang direkomendasikan dari BPTKG itu kan mereka harus aman dari jarak kurang dari 5 km. Orang yang jarak kurang dari 5 km itu khususnya mereka yang kita evakuasi adalah mereka-mereka yang dalam posisi rentan. Siapa yang rentan? Mereka adalah orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Kemudian ibu hamil, kemudian ibu-ibu yang menyusui dan ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, kemudian juga difabel. Ini sudah kita evakuasi sejak tanggal 5 November. Yeah. Sehingga dengan kita usikan itu di barak pengungsian yang ada di belakang Kelurahan Gelagah Tangkringan, mereka sepenuhnya kebutuhannya diurusi oleh pemerintah Kabupaten Sleman, baik dari sisi makan minumnya, kemudian dari sisi kesehatannya, kemudian pelayanan dasar yang lain. Nah ini kemudian mengacu pada kami informasi dari status Merapi masih dalam level 3 siaga Merapi, itu dasar dari rekomendasi BPTKG yang menguasai di bidang kebutuhan harian itu, kami menyesuaikan itu. Selama ini belum diturunkan menjadi waspada, kami terus tetap kita perpanjang tiap bulannya untuk sebagai tanggap darurat supaya kami tetap bisa melayani secara maksimal, secara total kepada mereka yang ada di lereng Merapi. Tanpa adanya tanggap darurat, kita tidak bisa luas untuk bisa menangani atau memberikan pelayanan kaitannya dengan kebutuhan pokok mereka yang mereka fungsi itu. Gitu. Jadi kayak ada SOP-nya agar bisa tetap standby, harus statusnya tanggap darurat gitu Pak ya? Oh iya. Kalau nanti kita tidak ada tanggap darurat, kami akan memberikan makan kebutuhan dari mereka yang mengungsi itu kan kita tidak bisa apa-apa. Betul. Tapi dengan adanya tanggap darurat itu, kita bisa mengeluarkan anggaran, kita bisa mengeluarkan bantuan sosial untuk kebutuhan pokok mereka. Nah, sekarang kalau bocorannya dari BPKTG di Jogja sendiri Pak, kondisi Merapi itu seperti apa sih Pak? Kalau saya lihat setiap hari pantauannya itu ada runtuhan seperti itu Pak ya? Ya, jadi kan memang beberapa kali kemarin itu terjadi ada penurunan aktivitas. Tadi artinya aktivitas itu kegempaan, kemudian terjadi repot dan segala macam itu cenderung katanya agak turun. Tapi turunnya itu kan belum secara signifikan. Tapi suatu saat juga naik, suatu saat turun gitu. Sehingga apapun yang itu dari pengamatan BPTKG, kami menyerahkan pada ahlinya mereka, sehingga dari ahlinya mereka sudah didukung dengan alat-alat yang sudah canggih itu, dan kami ikuti. Selagi itu masih pada level 3 atau level siaga Merapi, kami pun juga masih membuat tanggap darurat itu setiap bulan namun sedikit yang berpanjang. Karena nanti ketika turun dia di waspada atau level 2, otomatis tanggap darurat kita berhentikan. Begitu Mas. Tapi sekarang kondisi wisata di daerah Merapi sendiri Pak, seperti Kaliurang, seperti di Babatan dan sebagainya itu bagaimana Pak? Jadi kalau di Kaliurang kami masih tetap kita buka wahana pariwisata di Kaliurang. Kemudian kalau di Kali Adem, karena Kali Adem itu jaraknya kurang dari 5 kilo, mereka kan kita tutup. Tapi di Harjo masih bisa. Jadi orang yang untuk wisata di Lambatur masih aman. Mereka menggunakan jeep Lambatur itu, baiknya itu naiknya melalui Kaliurang, mulai Patung Udang, melalui musuh Gunung Merapi, kemudian melalui di sekitar di Tangkringan, itu prinsipnya mereka masih bisa aman karena untuk yang kurang dari 5 km sudah ada portal-portal yang ditutup, mereka sudah tidak bisa masuk itu sehingga mereka yang wisata dengan menggunakan lavatur, mereka yang jalan sendiri, semuanya sudah ada pemandunya, mereka aman dari jarak kurang dari 5 km. Oke. Itulah Pak yang perlu diklarifikasi karena banyak yang beredar kalau di sana sudah nggak aman, nggak bisa berwisata. Sekarang ternyata dia masih bisa aman lah ya Pak ya? Masih bisa. Jadi kita tidak perlu takut. Di Sleman itu kan kita sudah ada aplikasi jarak aman, jarak aku dengan Merapi.
Jadi dengan aplikasi di Android, di HP Android kita, nanti dengan mengunduh aplikasi yang ada di Kabupaten Sleman, mereka nanti akan tahu posisi saya dengan di rumah dinas ini. Kami dari rumah dinas itu nanti jarak dengan Puncak Merapi berapa? Itu Oh kan iya di iya iya. aplikasi kita. Kemudian kalau kita berada di Kaluran, jaraknya berapa? Asal kita masih jaraknya lebih dari 5 km, kita masih mengikuti kebijakan dari BPTKG, kita insya Allah aman begitu. Ya, Pak, ini kalau tahun 2010 lalu kan status waspada siaga ke meletus kan agak dekat ya Pak. Nah, kalau ini kan lama ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri pernah menyampaikan kepada pengungsi itu bagaimana sih Pak mereka biar bisa sabar menghadapi Merapi ini Pak? Ya, kami sudah menyampaikan dari awal-awal, kemudian sekarang juga teman-teman di BPD Kabupaten Sleman, teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, mereka akan terus memberikan pendampingan di sana, terus melayani mereka di sana. Masyarakat paham, masyarakat kan masih ingat dahsyatnya erupsi Merapi dan erupsi. Sekarang ini kita ketika mereka diperintahkan untuk mengungsi, mereka mengungsi dulu nyaman, walaupun itu Merapinya gejalanya masih stabil, artinya stabil di level 3. Nah, ini mereka sangat paham. Terakhir Pak, pesan Bapak untuk warga lereng Merapi yang sampai saat ini masih banyak yang mengungsi dan juga warga di sekitar sana yang juga sekarang masih statusnya tanggap darurat. Apa sih Pak pesan terakhir? Saya berpesan pada warga masyarakat di lereng Merapi, khususnya yang mereka rumah tinggalnya ada di Kali Tekan Lor, Kali Tekan Kidul, di Serunen, yang mereka masih berada di sekitar sana, mereka perhatikan betul itu apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman, dan juga mereka yang sekarang sudah berada di barak pengungsian, nikmatilah kita tinggal di barak pengungsian dengan sebaik-baiknya. Kebutuhan dasar mereka insya Allah akan kita layan dengan sebaik-baiknya. Urusan kesehatan kami betul-betul kita siapkan gitu, ada dokter dan tenaga medis, tidak usah takut-takut, tidak usah sungkan. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada Bapak Ibu dokter maupun para medis untuk nanti akan bisa kita lanjuti. Kemudian kaitannya dengan makanan, kita pun sudah secara prosedural, secara dari sisi gizi kita penuhi, karena kita harus ada SOP-nya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menikmati walaupun di tengah-tengah masih situasi yang siaga Merapi. Kemudian lama dan tidaknya tidak usah dipengalihkan, tidak usah dipikirkan. Lama dan sebenarnya tinggal di pengungsian itu adalah karena kita mengikuti dari petunjuk dari ahli gunung apian yang ada di Yogyakarta dan gitu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak Sri Purnomo, Bupati Sleman. Terima kasih atas waktunya memberikan inspirasi kepada masyarakat. Jangan lupa Poro Konco tetap saksikan The Blakon TV, Belak-belakan kontroversi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas. Matur nuwun Pak Sri.